Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai kecepatan. Nah, apa sih itu kecepatan? Kita simak bersama-sama. Nah, kecepatan nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama, satuan panjang, kedua, satuan waktu, dan yang ketiga adalah satuan kecepatan. Yang pertama, satuan panjang. Nah, bisa dilihat di gambar tangga satuan panjang. Ada apa saja anak-anak? Yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap turun satu kali tangga, itu berarti dikali dengan 10. Sedangkan setiap naik satu tangga berarti dibagi dengan 10. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa simak video pembelajaran berikut berupa media tangga satuan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu akan memperkenalkan media yang bernama tangga satuan panjang. Nah, bisa dilihat, ini satuan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara merubah satuan kilometer ke dekameter ataupun ke meter ataupun yang lainnya. Nah, bisa dilihat setiap turun tangga berarti dikali dengan 10. Dan setiap naik tangga, satu kali naik dibagi dengan 10. Kita contohkan. Semisal 4 meter diubah ke sentimeter. Kita letakkan 4 meter di sisi meter. Nah, kita letakkan, tancapkan, kita rubah ke sentimeter, berarti turun sebanyak berapa? 2 kali. Kita taruh 0 di tangga setelah meter yaitu desimeter, dan di tangga sentimeter. Nah, berarti hasil 4 meter ke sentimeter adalah 400. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara merubah 4 cm ke meter. Kita lepaskan terlebih dahulu. Kita letakkan angka 4 di sentimeter. Nah, berapa kali naik tangga ke meter? 1, 2, berarti kita beri 0, 2. 1, 2. Nah, karena naiknya berarti dibagi, maka kita memerlukan tanda koma. Kita letakkan tanda koma di samping 0. Nah, 0 paling depan. Berarti hasil 4 cm ke meter adalah 0,04 meter. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat contoh dari media yang Ibu sampaikan tadi, yaitu berupa media tangga satuan panjang, sekarang kita akan beralih ke contoh soal. Roni memiliki tongkat coklat dan hitam. Panjang tongkat coklat 1,5 meter, sedangkan tongkat hitam sepanjang 120 cm. Nah, berapa panjang kedua tongkat Roni bila disambung? Dan berapa selisih panjang tongkat Roni? Kita cari bersama-sama. Nomor 1, 1,5 meter. Nah, kita jumlahkan dengan 120 cm. Karena satuan berbeda antara meter dan sentimeter, kita rubah meter ke
berbentuk sentimeter. Berarti kita kali dengan 100. 1,5 dikali 100 cm. Berarti berubah menjadi 150 cm. Ditambah 120 cm. Hasilnya 270 cm. Nah, berapa selisih panjang tongkat Roni? Karena yang ditanyakan adalah selisih, maka kita kurangi. 1,5 meter dikurangi 120 cm. Nah, kita samakan lagi satuannya. Berarti 1,5 dikali dengan 100 dikurangi 120 cm. Menjadi 150 cm dikurangi 120 cm menjadi 30 cm. Nah, selanjutnya adalah satuan waktu. Nah, satuan waktu yang pertama adalah 1 jam, berarti 60 menit. 1 menit berarti 60 detik. 1 jam yang berarti 3600 detik. Nah, bukan hanya mengenai jam, menit, dan detik saja, tetapi hubungan antar satuan waktu yang lain juga ada. Nah, bisa dilihat di layar. 1 semester berarti 6 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 minggu berarti 7 hari, 1 hari berarti 24 jam, 1 milenium berarti 1000 tahun, 1 abad berarti 100 tahun, 1 dekade berarti 1 dasawarsa atau 10 tahun, 1 windu berarti 8 tahun, 1 lustrum berarti 2 tahun, 1 tahun berarti 12 bulan, dan 1 tahun berarti 52 minggu. Jika diubah hari berarti menjadi 365 hari. Nah, langsung ke contoh soal. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B. Bus berangkat pukul 05.00 WIB. Lama perjalanan dari kota A ke kota B adalah 2,5 jam. Pukul berapa bus tersebut tiba di kota B? Berarti yang ditanyakan adalah waktu. Nah, kita cari. Bus berangkat pukul 05.00. Lama perjalanannya 21/2 jam, yang berarti 2 jam 30 menit. Nah, bisa dilihat di layar. Kita hitung secara bersusun. 05.00 ditambah 02.30, yang berarti 07.30 WIB. Jadi, bus sampai di kota B pukul 07.30 WIB atau setengah 8 WIB. Nah, selanjutnya adalah satuan kecepatan. Nah, apa sih satuan kecepatan itu, Bu? Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Kecepatan dapat diukur dengan 2 cara, yaitu pengukuran langsung menggunakan alat speedometer dan pengukuran tak langsung menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, biasanya rumusnya berbentuk segitiga dengan posisi S di atas, V di sisi kiri, dan T di sisi kanan. Nah, apa sih itu S, V, dan T, Bu? Nah, kita baca bersama. V berarti kecepatan. Satuannya adalah kilometer per jam. Sedangkan S itu adalah jarak, satuannya kilometer. Dan T adalah waktu, satuannya biasanya jam, menit, atau detik. Nah, untuk mencari V, bisa kita lakukan seperti di layar. Kita tutup huruf V dengan tangan. Nah, berarti rumus V atau kecepatan adalah S per T, atau jarak dibagi dengan waktu. Nah, untuk mencari T, kita tutup T. Berarti diketahui rumus waktu sama dengan S per V, atau jarak dibagi dengan kecepatan. Sedangkan rumus mencari jarak atau S, kita tutup hurufnya. Nah, berarti diketahui S sama dengan V kali T, atau kecepatan dikali dengan waktu. Nah, seperti itu caranya. Nah, selanjutnya
Contoh soal menentukan kecepatan atau V. Rina bersepeda ke rumah Santi yang berjarak 5 km. Rina bersepeda selama 30 menit. Berapakah kilometer per jam kecepatan Rina rata-rata Rina bersepeda? Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, kita cari yang diketahui apa saja. Yang diketahui adalah S atau jarak 5 km. Waktu tempuh atau T-nya tadi adalah 30 menit atau setengah jam. Nah, rumus V tadi apa? Kita tulis V sama dengan S per T. Nah, sama dengan 5 km per setengah jam. Nah, untuk memudahkan menghitung, karena itu adalah pembagian, kita bisa balik atau kita rubah ke perkalian dengan cara membalik penyebutnya. Berarti 5 dikali 2 per 1 sama dengan 10 km per jam. Nah, jadi kecepatan Rina bersepeda adalah 10 km per jam. Nah, contoh soal selanjutnya, bagaimana cara menentukan jarak tempuh, Bu? Nah, sebuah kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam berangkat dari kota Cilacap menuju Semarang. Lama perjalanan adalah 3 jam. Berapa jarak kota Cilacap dan Semarang? Nah, kita cari rumus S tadi apa? S sama dengan V kali T. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Dikali waktunya adalah 3 jam. Nah, jamnya kita coret saja. Berarti jarak sama dengan 180 km. Nah, selanjutnya, contoh menentukan waktu tempuh atau T. Pak Joni mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 2 meter per detik. Berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 100 meter? Nah, yang ditanyakan adalah waktu. Yang diketahui adalah kecepatan dan jarak, berarti T sama dengan S per V. S-nya tadi 100 meter, V-nya 2 meter per detik. Nah, meter bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah 100 bagi 2 sama dengan 50 detik. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai penjelasan tentang kecepatan. Nah, selanjutnya adalah tugas kalian untuk mencoba dan mengerjakan soal berikut. Nah, terima kasih dari Ibu Sekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.